Halo, salam satu data. Hari ini saya akan memberikan informasi terkait rilis aplikasi Dapodik versi 2023A jenjang SMK. Ini adalah bagi teman-teman vokasi ya. Nah, ini sudah dirilis semalam tanggal 22 Juli kurang lebih jam 9 malam. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada informasi ini, yaitu pemutahiran Dapodik sesuai dengan kondisi real di satuan pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus anggaran sebelumnya. Nah, ini berarti teman-teman harus melakukan pemutahiran, itu cut off-nya adalah 31 Agustus. Kemudian aplikasi Dapodik jenjang SMK ini dirilis dalam bentuk installer. Maka satuan pendidikan harus melakukan uninstall aplikasi Dapodik versi sebelumnya terlebih dahulu. Nah, bagi teman-teman yang kemarin masih punya Dapodik versi 2022D bintang, itu pastikan sudah di uninstall ya. Teman-teman bisa cek di control panel. Kemudian teman-teman lihat di sini uninstall program, pastikan di sini sudah tidak ada aplikasi Dapodiknya. Kalau sudah tidak ada berarti ini sudah teruninstall ya. Nah, kemudian teman-teman bisa membaca changelog atau perubahan Dapodiknya di sini. Nah, biasanya saya selalu mendownload buku panduannya dulu ya. Jadi ini saya download buku panduannya. Nah, ini cara nginstallnya itu adalah teman-teman unduh installer itu pada halaman unduhan ini ya. Jadi kita akan coba unduh. Ini adalah tampilan halaman downloadnya. Di sini teman-teman downloadnya adalah khusus yang vokasi ya. Jadi pastikan ini ada Dapodik Paudidasmen, ini adalah buat jenjang yang lain. Nah, ini adalah untuk teman-teman SMK. Jadi pilihnya adalah Dapodik vokasi. Nah, kemudian akan muncul seperti ini, filenya sebesar 75 MB. Kemudian teman-teman lakukan download. Nah, ini adalah buku panduannya yang saya bilang tadi. Nah, buku panduannya cukup tebal, 312 halaman. Ini buku panduan bagi teman-teman operator lama ataupun yang baru ya. Terutama teman-teman operator Dapodik yang baru itu dapat belajar menggunakan buku panduan ini ya. Di sini sudah lengkap. Nah, biasanya saya selalu melakukan download dan membaca buku panduan terlebih dahulu. Walaupun mungkin kita sudah terbiasa dengan installer Dapodik ya. Jadi ini sambil menunggu ini selesai. Nah, untuk melakukan instalasi dan registrasi aplikasi Dapodik itu bisa menggunakan online dan offline. Nah, kalau online teman-teman langsung tarik data itu secara online ya untuk registrasi. Tapi saya biasanya menggunakan yang offline. Di sini saya menggunakan cara offline. Jadi teman-teman harus mendownload preview. Caranya adalah teman-teman klik data preview. Kemudian di sini ada per wilayah. Jadi teman-teman harus unduh profilnya itu sesuai dengan wilayah teman-teman masing-masing. Nah, di sini saya contohkan Lampung. Saya klik salah satu link Lampung. Nah, di sini saya akan mendownload profilnya. Silakan teman-teman masukkan ya username dan password Dapodiknya beserta dengan kode registrasi sekolah ya, kode Dapodik sekolah. Jadi silakan teman-teman generate. Nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, ini kita tunggu sampai download previewnya selesai. Nah, biasanya sambil download aplikasi Dapodik itu ya teman-teman bisa baca ini ya, terutama di proses untuk alurnya, dan biasanya saya membaca di bagian invalidnya ya. Nah, di bagian invalid ini biasanya saya baca terus apakah ada keterangan-keterangan yang penting. Biasanya saya baca yang ini. Oke, ini sudah selesai, previewnya sedang kita generate. Sambil menunggu itu kita akan melakukan install Dapodik. Ini bisa klik 2 kali langsung. Nah, ketika teman-teman muncul seperti ini, silakan klik more info, kemudian klik run anyway. Nah, ini sudah muncul nih, selamat datang di instalasi Dapodik. Silakan klik lanjut. Ini kita setuju. Kemudian kita lanjut. Secara default dia akan membuat folder di sini ya. Jadi teman-teman abaikan saja ini. Kemudian pastikan ini sampai selesai atau kita install sampai dengan berhasil. Nah, lagi-lagi saya bilang waktu jeda untuk ini teman-teman bisa untuk membaca review ini ya. Ini penting sekali karena banyak pertanyaan yang sebenarnya teman-teman mau bertanya atau bingung, sebenarnya di buku panduannya sudah ada gitu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan literasi membaca buku panduan yang ada di sini. Nah, ini setelah kemudian kita berhasil melakukan download preview, teman-teman akan muncul seperti ini ya. Nah, ini silakan klik download di sini. Nah, kemudian akan menghasilkan sebuah file PRF ya. Nah, ini besarnya itu tergantung dengan banyaknya data yang ada di Dapodik sekolah kita. Punya saya sekitar hampir 20 MB.
Nah, ini Dapodiknya sedang diinstal, sudah mau selesai. Jadi kita tunggu ini sampai muncul halaman untuk registrasi. Ketika muncul seperti ini, kita pilihnya adalah keep ya, karena ini filenya agak tidak dikenali. Nah, ini kita keep. Jadi kita sudah berhasil mendownload ya. Berarti prefillnya kita sudah selesai. Nah, sekarang kita tinggal menunggu installer Dapodiknya berhasil terinstall. Kita tunggu sebentar. Nah, di bagian ini teman-teman silakan pilih allow access. Nah, kemudian di sini kita sudah bisa readme-nya tidak usah ya, teman-teman tinggal buat shortcut dan ini nanti akan otomatis memunculkan halaman hasil instalasi Dapodik yang sudah kita install tadi ya. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan tadi, registrasi itu bisa menggunakan metode offline atau online. Kalau online, teman-teman perlu akses internet untuk melakukan tarik data secara online. Nah, ini saya pilihnya adalah yang offline. Teman-teman silakan masukkan kode registrasi Dapodik, kemudian username dan passwordnya. Nah, tapi sebelum melakukan registrasi, ada hal yang perlu teman-teman siapkan. Yaitu, teman-teman tadi mengambil hasil data downloadan dari prefill Dapodik teman-teman. Ini adalah hasil prefillnya. Teman-teman silakan copy hasil unduhan prefill tadi. Kemudian teman-teman silakan taruh di folder prefill Dapodik ya. Di C prefill Dapodik. Teman-teman wajib menaruh file hasil downloadan prefill itu adanya di folder ini. Jadi jangan lupa copy file hasil downloadan prefill tadi dan taruh di folder C prefill Dapodik. Nah, kemudian baru teman-teman di sini melakukan registrasi. Pastikan Anda menggunakan prefill terbaru. Anda yakin? Jawab saja oke. Nah, di sini teman-teman silakan menunggu proses registrasi. Nah, di sini kita menggunakan secara offline ya. Secara offline. Ini akan memakan waktu beberapa saat, teman-teman silakan tunggu sampai dengan selesai melakukan registrasi. Nah, ini sedang diproses datanya. Ini diambil dari hasil downloadan prefill kita yang tadi ya. Jadi teman-teman silakan tunggu sampai ini selesai. Nah, berikut adalah tampilan ketika kita sudah berhasil melakukan registrasi Dapodik secara offline. Nah, di sini silakan gunakan username dan password Dapodiknya. Kemudian silakan klik masuk. Kemudian di sini pilih role, kemudian akan muncul tampilan Dapodik versi 2023A yang terbaru. Nah, ini tampilan awal dari Dapodik kita ya. Ini adalah tampilan awal setelah saya instalasi. Seperti biasa, saya akan menggunakan validasi lokal ya. Saya akan memilih validasi lokal untuk melihat invalid yang ada pada semester ini. Berikut ini adalah tampilan invalid dari hasil instalasi aplikasi Dapodik SMK versi 2023A. Nah, di sini cukup banyak sekali gitu ya. Nah, ini untuk penyelesaian invalid ini akan saya bahas di video berikutnya gitu ya. Jadi, nanti saya akan menjelaskan kepada teman-teman terkait mengerjakan invalid ini semua gitu ya. Di videonya sampai di sini, semoga bermanfaat. Besok saya lanjutkan untuk menyelesaikan ini. Nah, biasanya untuk saya itu kurang lebih sekitar 3 hari ya. Saya harus menyelesaikan ini sekitar 3 hari untuk agar bisa sinkron dengan sempurna gitu ya. Semoga video ini bermanfaat. Salam satu data.